Ini mungkin membahayakan ya buat kita ya kalau menghirup, tapi ini digunakan untuk membunuh atau dijadikan racun hama pada tanaman bawang merah. Mimpi para petani dan peternak seolah tak mungkin tercapai. Hasil melimpah, namun harga tak sesuai asa. Akibatnya menumpuk hingga membusuk. Kita tidak dapat apa-apa, rugi. Bahkan hutang untuk memulai usaha pun tak terbayarkan. Bagaimana harapan petani dan peternak menuai hasil panennya? Kadang itu harga ayam naik, kadang juga itu turun. Saksikan di Indonesiaku sesaat lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 telah terbit terkait penghapusan piutang macet di usaha mikro, kecil, dan menengah dalam sektor pertanian. Namun realitanya di desa-desa belum menyasar kepada mereka, para petani, karena sampai hari ini di belakang saya juga masih banyak petani-petani yang memiliki hutang kepada kelompok tani mereka karena pernah gagal panen. Merambahnya bawang merah menjadi hal yang tak disadari bisa merusak komoditi tanaman lain jika metodenya dilakukan dengan penggunaan racun. Ketika bawang menjadi uang, hal ini bisa membutakan para petani tanpa memikirkan konsekuensi. Di Enrekang, racun hama mudah didapat karena dijual bebas. Praktek pertanian menyirami tanaman dengan unsur kimia akan merusak banyak hal. Tanaman bisa cepat berkembang dan terlindung dari hama, namun hanya sesaat. Sementara, penggunaan bahan kimia inilah yang masif dilakukan oleh petani di sini. Mereka menganggap bawang merah membawa berkah, sehingga menggunakan cara yang instan. Ini dia racun pestisidanya. Di sini tuh mudah sekali didapatkan untuk para petani. Ini mungkin membahayakan ya buat kita ya kalau menghirup. Tapi ini digunakan untuk membunuh atau dijadikan racun hama pada tanaman bawang merah. Ya sebetulnya ada dampak jangka panjangnya juga ya Bang, tapi nggak ada pilihan lagi supaya bawang merah ini hasil panennya bagus, mau tidak mau mereka menggunakan pestisida ini. Penyemprotan pestisida pada bawang merah sudah menjadi hal yang umum bagi petani di sini. Cara itu dilakukan demi menangkal hama dan mendapat hasil panen optimal. Sayangnya, para petani tak memiliki edukasi lebih terkait penggunaan pestisida jangka panjang dalam lahan pertanian. Bawang merah kan rawan penyakit, rawan sakit, jadi harus disemprot terus. Tapi berpengaruh sama hasil panen ya, karena disemprot terus tanamannya jadi bagus, bawang merahnya bagus. Ngaruh nggak? Berpengaruh karena kalau daunnya bagus, otomatis buahnya juga bagus. Kalau daunnya terkendala kan buahnya juga terkendala. Tapi Abang tahu kalau pestisida ini kan racun ya, berbahaya juga buat Abang juga ya, nggak boleh kena hirup juga ya. Itu pakai masker. Menurut penelitian Balai Proteksi Tanaman dan Hortikultura milik Dinas Pertanian, residu pestisida yang tertinggal pada sayuran jika menumpuk di tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit syaraf hingga gangguan reproduksi di kemudian hari. Tak ada penyuluhan bagi para petani, sehingga yang mereka ketahui hanya meraup keuntungan sebesar-besarnya. Saat gagal bercocok tanam cabai, nenek yang memiliki 7 orang cucu ini melakoni pekerjaan sebagai buruh tani. Bekerja serabutan saat musim panen di kebun orang lain menjadi hal rutin yang ia jalani. Semua itu harus dilewati semata-mata demi menutup hutangnya. Di usia senjanya, ia punya cita-cita ingin menikmati hari tua tanpa bergelut dengan hutang. Namun pada kenyataannya, berbeda dengan kondisi yang ia hadapi sekarang. Di Enrekang,
Hasil tanam petani berbeda-beda alur musimnya. Hamparan kebun bawang merah di sini mulai memasuki fase panen. Bu Nur memanfaatkan celah sebagai salah satu buruh tani dari pagi hingga sore. Ibu sendiri, ibu kan di sini diupah ya? Iya. Berapa upahnya? Biasanya 60 begitu, 60.000. 60.000. Iya. Per apa? Per hari. Per hari. Iya. Ibu nggak mencoba menanam sendiri? Apa karena ibu nggak ada lahannya atau gimana? Ya, bukan tidak ada lahan tapi modalnya yang tidak ada. Pernyataan mengiris hati yang terlontar dari Bu Nuryati. Tak ada pilihan bagi dirinya. Menanam bawang merah sendiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Sementara ia hanya bekerja demi hutang bisa terlunasi dan bertahan hidup sehari-hari. Jumlah buruh tani saat panen raya bawang merah seperti ini bisa mencapai lebih dari 50 orang. Masing-masing dari mereka hanya menerima upah yang memulai aktivitas mulai pukul 6 pagi hingga sore hari. Jadi seperti inilah suasananya di tengah-tengah panen. Pastinya melelahkan dan kami butuh istirahat sejenak di sini bersama ibu-ibu. Tapi sebentar aja habis itu menggarap lagi lahan semakin naik ke atas bukit sana. Hari ini Bu Nuryati telah menuntaskan aktivitas panen dan mendapat upah hariannya. Hal ini akan menjadi rutinitasnya selama 1 bulan penuh musim panen hingga penanaman bibit bawang merah di sini. Pendataan hutang di Desa Mata Alo tergelar karena semakin banyak jumlah petani yang berhutang terhadap kelompok tani mereka. Hal ini terjadi sebab kondisi gagal panen para petani yang membuat mereka terpaksa berhutang. Saya menghampiri salah satu petani yang sedang mengantri untuk melakukan pendataan. Kalau ini, kalau tadi Bu bilang hutang bank. Kalau yang di sini kan hutang koperasi, artinya ini berbeda ya. Iya. Nah, kalau yang hutang bank itu Bu, ada isu bahwa ada pemutihan, Iya. ya kan? Bahkan sudah terbit peraturan pemerintahnya. Nah itu Ibu melihat itu bagaimana sih? Pengen nggak sih gitu? Ada program itu segera terwujud? Iya, pengen seperti itu. Memangnya dulu Ibu berhutang untuk apa Bu? Untuk modal tanam. Oh gitu. Lalu sempat gagal panen. Iya. Selain berhutang terhadap kelompok taninya, Bu Nuryati juga memiliki hutang bank yang nominalnya berkisar jutaan rupiah. Hingga kini, masalah hutang itu tak kunjung teratasi. Di sisi lain, regulasi pemutihan hutang petani belum juga terrealisasi. Selain mencari pendapatan dari bawang merah, Bu Nuryati juga melakoni pekerjaan sampingan dengan mendatangi bantaran sungai. Bu Nur bersama ibu-ibu lain mencari tambahan dari aliran sungai Mata Alo. Mendulang emas secara tradisional ini dilakukan ketika aliran airnya lumayan deras. Berharap mendapatkan beberapa hasil emas yang kelihatan gitu, tapi sampai sekarang belum juga muncul. Udah beberapa kali kami mengayak pasir nih. Hari semakin sore, namun belum juga muncul secercah harapan. Seolah tak menyerah, pekerjaan seperti ini mau tak mau ditempuh Bu Nur demi bisa mengumpulkan uang untuk membayar hutang. Ibu kalau mendulang ini kan belum tentu juga ya dapat ya. Terus Katakan namanya usaha. Siapa tahu rezeki. Kondisi sungai hari ini dan zaman dulu sangatlah berbeda. Hal ini dirasakan oleh Nenek Hamidah yang tumbuh dan besar di bantaran sungai ini. Menurutnya, tingkat kejernihan air sungai sangat berbeda. Dulu tidak sekeruh sekarang. Hal itu pula yang berpengaruh terhadap hasil mendulang. tapi ada waktu dulu waktu mendulang emas ada hasilnya. Oh iya. Iya. Sekarang Biasanya dapat itu 1 garam 2 garam. jadi spot di sini ternyata kurang
apa ya, karena Tidak tahu Kak, kurang emas kerja di sini apakah? tidak ada emasnya di sini menurut Nenek Hamidah. Karena nenek biasa mencari emas, kalau misalkan yang dia rasa ada tuh Orang tua aku dulu begitu. Kami pun harus kembali menerjang aliran sungai untuk menyeberang ke pemukiman. Jadi gini perjuangan ibu-ibu ya, kesehariannya sudah mendulang tidak dapat apa-apa. Ya seperti ini medannya ekstrim dengan melewati riam-riam sungai yang harusnya tuh deres banget. Bu, hati-hati. Sampai akhirnya. Satu kebun ini tidak terjual, kita tidak dapat apa-apa, rugi.